Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa huwa ruknun min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara sabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj wa innahu aqadu lil-basar wa ahsanu al-faras wa man lam yastati' fa alayhi sawm fa innahu lahu wija'un al-hadis. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dengan bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, kita sekarang ada di dalam bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita hormati, marilah kita muliakan, marilah kita agungkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab yakin orang yang menghormati bulan suci Ramadan, orang yang mengagungkan bulan suci Ramadan, insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita dalam kitab Durratul Nasihin halaman 8. Ada seorang lelaki namanya Muhammad, tapi bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad itu la yusalli, belum pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, begitu datang bulan suci Ramadan, dia berhias diri, mandi di pagi hari, bahkan memakai koko, memakai sarung, bahkan memakai kopiah, bahkan dia memfoto atau menggantikan sholat yang ditinggalkan semasa tidak benar. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin biasa di kampung kalau ada seseorang biasanya tidak ke masjid, sekarang ke masjid, biasanya tidak membaca Al-Quran, sekarang membaca Al-Quran, suka ditanya. Ada seseorang bertanya kepada si Muhammad, Muhammad, kenapa kamu biasanya tidak melaksanakan sholat, sekarang melaksanakan sholat? Biasanya kamu tidak membaca Al-Quran, sekarang membaca Al-Quran. Apa jawab si Muhammad? Hada syahrul rahmat, hada syahrul maghfirah, asa ayat tajawajan. Kata si Muhammad, sekarang itu kan bulan maghfirah, bulan barokah, bulan rahmat. Semoga dengan menghormati bulan suci Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kata si Muhammad. Tidak lama kemudian si Muhammad tak beberapa hari meninggal atau mati. Sesudah mati, kewajiban orang yang hidup yaitu pertama memandikan, dan yang kedua membungkus, dan yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat yaitu menguburkan. Beres menguburkan, tak beberapa hari, tak beberapa minggu, tak beberapa bulan, ada seseorang bermimpi ketemu sama si Muhammad. Ditanya oleh orang yang bermimpi, Muhammad, maaf Allah kalau kata sudah agamanya, berbuat apa Allah terhadap kamu? Jawab sama si Muhammad, Ghafaroli Rabbi bihormati tadi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala udah mengampuni bihormati tadi Ramadan karena mengagungkan, memuliakan bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu contoh untuk kita semua. Ini suatu contoh untuk kita semua. Orang yang menghormati bulan Ramadan, orang yang tidak benar tadinya, tapi begitu menghormati bulan Ramadan, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita agungkan, marilah kita muliakan, marilah kita hormati bulan suci Ramadan ini, memperbanyak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memperbanyak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu
orang yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang biasa-biasa aja dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, tidak senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semua dengan kedatangan bulan Ramadan ini, kita termasuk orang yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasada wa Allah akan jauhkan, Allah akan mengharamkan jasadnya kita terkena api neraka, jasadnya kita atau badan kita terkena sebuah api neraka." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu keunggulan, keistimewaan yang ada di balik bulan Ramadan, taman tahu antara nasanakum Ramadan, pasti umatku akan mengharapkan semua tahun isi dengan Ramadan. Apa sebabnya? Annal hasanat bihi mustaqatun. Karena kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat amal kebaikan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Bahkan kalau kita melaksanakan salat fardu, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Kalau kita melaksanakan salat sunnah, sama seperti pahala orang yang melaksanakan salat fardu. Kalau kita memberi makan terhadap orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Dan yang kedua, wa ta'at maqbulatun, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, doa kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, surga akan berikan kepada orang yang berpuasa. Itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita agungkan, marilah kita hormati, marilah kita istimewakan bulan suci Ramadan ini yang memperbanyak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memperbanyak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.